Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini Jumat tanggal 1 Mei tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama adalah kasus pelaku perjalanan per hari ini yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 1.184, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 443. Yang berikutnya kasus orang tanpa gejala hari ini yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 71 kasus, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 69 kasus. Selanjutnya kasus orang dalam pemantauan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 198, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 32 kasus. Yang berikutnya kasus pasien dalam pengawasan yang masih dirawat di rumah sakit sejumlah 16 kasus. Yang berikutnya untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Palu, kita masih 15 kasus dengan rincian 2 telah dinyatakan sembuh, 11 kasus masih dirawat, dan 2 kasus meninggal dunia. Informasi tambahan, deteksi atau screening untuk pelaku perjalanan di pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk untuk Kota Palu per tanggal 30 kemarin, ya, untuk pos pemeriksaan Taweli di Lambara terdeteksi atau hasil dari screening dapatkan 93 pelaku perjalanan. Untuk pos pemeriksaan Wani Pantoloan di screening didapatkan 50 kasus pelaku perjalanan, dan untuk pos pemeriksaan Watu Sapu deteksi atau hasil screeningnya ada 307 kasus pelaku perjalanan. Informasi untuk pondok perawatan OTG dan ODP Kota Palu bahwa pada hari ini tadi siang telah dinyatakan selesai 5 kasus OTG yang dirawat di pondok perawatan OTG dan ODP Kota Palu yang di Asrama Haji, ya, dengan hasil 2 kali rapid test non reaktif. Dan untuk status OTG yang baru dirawat masuk
tadi ada 9 kasus, jadi 9 kasus OTG yang baru juga tadi siang dirawat di pondok perawatan. Mungkin demikian untuk informasi update data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Ada tambahan dari Bapak Koordinasi Putri? Yang kita sampaikan ada ketersediaan barang. Yang pertama terkait dengan khususnya bahan pokok beras dengan gula. Untuk beras saat ini mulai kemarin sejak tanggal 29 sampai 30 itu masuk ke Kota Palu sekitar 31 ton. Sementara gula memang yang masuk yang agak tinggi harganya itu sekitar 90 ton. Sementara untuk harga gula memang masih bervariasi 12,5. Yang untuk harga standar sesuai HEC memang kita masih mencoba untuk bisa melakukan operasi pasar, tapi dengan kita cari strategi supaya masyarakat tidak berkumpul untuk kebutuhan masyarakat ini. Nah, untuk yang 2,5 sesuai dengan HEC dengan harga 12,5. Memang di pasaran masih terjadi agak tinggi, yaitu sampai untuk daerah-daerah terluar, khususnya daerah-daerah di luar Kota Palu, itu masih ada mencapai harga 20 sampai 21. Itu karena memang ada beberapa yang berasal dari daerah-daerah yang pabrik yang harganya agak tinggi. Untuk beras harganya masih tetap sekitar 11.000. Untuk minyak goreng masih tetap juga 12,5 sampai 14.000. Saya kira itu tambahan kami kaitannya dengan ketersediaan dan harga barang di pasar Kota Palu. Dan tambah sedikit untuk para pedagang di 10 pasar dan dari wilayah Kota Palu, khususnya pasar yang besar yaitu Manongga dan Masamba. Saya berharap kepada para pedagang agar sesuai dengan perintah daripada petugas pasar, agar para pedagang menggunakan masker dan sebisa mungkin menggunakan juga kaos tangan. Demikian juga kepada para konsumen. Kita berharap para konsumen yang memasuki pasar agar diupayakan menggunakan masker. Sekali lagi, diupayakan menggunakan masker sehingga kita mencoba untuk mencegah penyebaran COVID ini di dalam pasar dengan cara menggunakan masker. Saya kira itu tambahan dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting dalam upaya kita mencegah dan menangani COVID ini adalah memutus mata rantai penularan. Ini kita sudah lakukan. Yang pertama, untuk kasus terkonfirmasi sekarang ini ada 15. Dan tim surveillance telah melakukan tracking, artinya melacak siapa-siapa saja yang pernah kontak dengan kasus positif itu. Jadi tim surveillance dibantu oleh posko kelurahan, dibantu oleh seluruh masyarakat Kota Palu. Hendaknya mari kita sama-sama kerjasama menyampaikan kepada tim yang ada, baik di posko kelurahan maupun tim di puskesmas. Kalau ada yang kita tahu orang-orang yang pernah kontak dengan kasus terkonfirmasi positif yang sekarang ini 15, tolong siapa tahu kami dalam melakukan tracking kontak itu ada yang terlewati, walaupun kami sudah berupaya mencari dari mana saja, ke rumah siapa saja,
dan semua yang disampaikan oleh pasien itu kami telah melakukan dan terbukti telah didapatkan 140 OTG. Artinya ini adalah kasus-kasus kontak yang telah didapatkan oleh tim surveillance, baik itu puskesmas maupun dinkes, dibantu oleh posko-posko kelurahan. Dari 140, alhamdulillah sekarang ini tinggal 71 yang masih dalam pemantauan. Selebihnya sudah lepas dari 14 hari, artinya yang 71 inilah yang masih kita awasi. Sesuai dengan anjuran Bapak Wali Kota, bahwa yang 71 orang ini yang belum mendapat surat, saya harapkan betul-betul menerapkan isolasi mandiri di rumah, dan yang sudah mendapatkan surat untuk segera masuk ke posko perawatan COVID OTG dan ODP di asrama haji. Dan selanjutnya nanti insya Allah kalau memang di asrama haji full, maka pemerintah Kota Palu telah menyiapkan alternatif, yaitu Rusunawa Patoa. Selanjutnya mengenai pasien ODP. ODP ini adalah orang-orang yang hanya berasal dari daerah terpapar, atau kita tidak tahu dengan siapa dia berkontak sehingga muncul gejala panas batuk. Tapi tidak semua, karena kita sedang menghadapi kasus COVID, bisa saja influenza dan lain sebagainya. Tetapi demi kehati-hatian kita bagi pelaku perjalanan atau masyarakat yang tiba-tiba panas, batuk, apalagi diikuti sesak yang sebelumnya tidak pernah sesak, beda dengan asma, maka secepatnya segera memeriksakan diri, baik di puskesmas maupun di rumah sakit terdekat. Termasuk pasien PDP sekarang ini saya lihat ada 20. Ini juga saya kira dari seluruh puskesmas yang ada harus melacak siapa-siapa yang pernah berkontak dengan pasien PDP ini demi kehati-hatian kita, sehingga nanti kita bisa mendapatkan semua orang-orang yang berkontak, baik pasien terkonfirmasi masuk maupun kasus-kasus PDP. Dengan melakukan surveillance seperti ini salah satu upaya kita untuk memotong mata rantai penularan. Seperti pasien-pasien OTG yang tidak ada gejala, tetapi bisa menularkan kepada orang lain, ini pantas dan sangat wajar kalau pemerintah Kota Palu menempatkan pada tempat yang memang sudah seharusnya supaya tidak menularkan lagi kepada orang lain. Janganlah berprasangka sesuatu ini betul-betul adalah sesuatu etikat baik dari pemerintah Kota Palu, bagaimana penularan, memutus mata rantai penularan ini dengan dirawat di asrama haji. Alhamdulillah sudah 10 orang yang dirawat bisa bebas dari selama perawatan dan pulang dalam keadaan rapid test 2 kali tes negatif. Sekarang ini sekarang ada 15 lagi yang sekarang. Jadi terhitung sudah 25 orang yang kita sudah melakukan pengawasan penuh yang dilakukan oleh tim medis di asrama haji Palu. Dengan demikian, kepada seluruh masyarakat kami mengimbau untuk ikut serta memutus mata rantai penularan dengan seperti yang disampaikan tadi oleh Kadis Perindak, hendaknya
memakai masker. Kalau keluar rumah memakai masker itu salah satu cara untuk memutus mata rantai penularan, baik yang menjual maupun yang membeli. Kalau bisa jangan terlalu banyak tawar. Kalau beda Rp50 beli saja, jangan terlalu banyak tawar. Kalau terlalu banyak tawar akhirnya waktu kontak itu agak lama, sehingga ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi jangan terlalu lama terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Seperti itu harapan kami. Kedua, tetap pasti cuci tangan. Cuci tangan senantiasa dilakukan. Kenapa cuci tangan perlu? Karena virus yang ada di tangan ini kalau dicuci tangan dengan sabun, dia akan berupa lemak, maka dia akan hancur dengan sabun apapun yang ada di rumah. Dan jangan selalu memegang wilayah wajah. Ingat, jangan selalu memegang wilayah wajah kalau kita tidak yakin tangan kita dalam keadaan tidak steril. Habis memegang siapa, memegang apa, dan di mana berpegang, itu perlu hati-hati. Jangan selalu memegang utamanya mulut, hidung, mata, karena itu juga bisa memudahkan penularan. Selanjutnya, seperti yang sering saya sampaikan, bahwa perbaiki gizi, jangan panik, tetap menjalankan aktivitas, tetapi secara proporsional dan menjaga jarak, yaitu social distancing yang telah ditetapkan 1,5 sampai 2 meter. Dengan memutus mata rantai seperti ini, insya Allah kita berharap bersama bahwa peningkatan kasus-kasus COVID yang orang ramalkan akan meningkat pada bulan Mei ini, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Berkat kerjasama semua kita, seluruh elemen masyarakat, saya menghimbau, mari kita melawan virus corona ini dengan mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian bahwa insya Allah targetnya pada 12 Mei ini akan meledak virus corona di Kota Palu itu hanya hayalan belaka dan tidak akan terjadi. Mudah-mudahan insya Allah, amin. Mari kita sama-sama, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama memerangi COVID-19 ini di Kota Palu. Dengan kerjasama, insya Allah kita bisa. Saya kira demikian. Mesin tubuh kita merosot, orang kita masih sombong kuasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Kepala Dinas Putindak atas informasinya. Demikian rilis auditing data pemantauan COVID-19 untuk Kota Palu pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jika COVID